Oke, kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita membahas timnas lagi. Pembahasannya tentang peluang timnas Indonesia melawan Jepang. Karena kita tahu sendiri, Jepang adalah tim terkuat di grup C ini. Dan kali ini masih ditemani oleh Bung Adi. Oke, Bung Adi. Ya. Di grup ini kita akan melawan next match-nya akan melawan Jepang. Kira-kira lagi 3 minggu. Kurang lebihnya 3 minggu. Nah, peluang Indonesia nih bagaimana? Ya, soalnya kan kita tahu sendiri kan Jepang Ya. tim yang paling kuat di sini. Dan buktinya dengan 10 poin. 11 poin terakhir Ya. seri. Gimana Bang Adi? Kalau menurut saya di atas kertas itu Jepang udah jauh tinggi, terbang tinggi di atas. Kalau menurut saya peluang pasti ada peluang. Ya namanya juga permainan atau pertandingan itu pasti kita memiliki peluang. Oke. Sedikit banyaknya itu kan tergantung dari situasi. Yang pertama pasti dari situasi permainan. Ya. Kedua situasi pemain. Ya. Yang ketiga situasi atmosfer di sana nanti di GBK ini kan. Ya, apalagi kita akan bermain di kandang kita sendiri, ya kan? Dan tidak di kandang netral nanti yang kayak Bahrain. Itu ntar kita bahas tuh. Ya. Itu ada berita gembira sih sedikit tuh. Nah, untuk peluang ya kita ketahui kalau saya sih berharap imbang saja udah bagus ya. Udah bagus, kita mendapatkan poin di kandang kita sendiri. Terus ya dari segi permainan kita mampu lah kalau dilihat dari imbangnya Australia melawan Jepang. Kita aja bisa lawan imbang Australia. Oh iya. Ya kemungkinan bisa. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Kalau dari segi pemain nih, kita arti head to head lah dengan Jepang. Kalau head to head ya seperti Bang Kas tahu sendiri dari segi kiper Suzuki, siapa yang nggak tahu Suzuki kan, Zion Suzuki itu yang sudah bermain di Parma sekarang Serie A, sedangkan kiper kita masih di FC Dallas. Tapi dari permainan ya susul lah 11-12 gitu. Tapi kalau kita ke pemain yang akan mau dinaturalisasi, si siapa namanya? Yang dari Audero. Ya Audero kan juga sama-sama Serie A. Emilio kan itu beda lagi kualitasnya, hampir sama kalau itu kan. Itu dia jadi apa enggak sih sebenarnya? Nah, itu kurang tahu, masih beritanya masih abu-abu ya. Itu bapaknya gimana? Ke bapaknya pingin anaknya menjadi nomor 1 di Indonesia. Ya kalau sekarang dia pingin sekarang. Oh, dia boleh tapi nomor 1 harus itu. Ya, nomor 1. Di klubnya aja nggak nomor 1 dia kan? Iya, di klubnya di Como masih kalah sama PP Reina. Oh, Reina ya Como ya. Oke. Terus dari segi back, waduh kalau back dah jangan dibilang lagi. Iya. Back kualitas ada yang bermain di Liga Jerman. Iya. Banyak sekali yang bagus. Kalau kita kan masih pemain di Liga Belanda dan itu pun ada yang masih di kasta bawah. Iya. Yang di Belgia. Tapi ada juga kok pemain Jepang main di Belanda sama kayak Verdong. Iya, ada satu tim dia. Satu tim. Nah, untuk pemain tengah jangan diragukan lagi. Ini yang ngeri nih. Pemain tengah Jepang itu Bokasia Minamino itu dari yang dulunya di Liverpool sekarang di Monaco. Terus ada siapa namanya yang dari Brighton? Mitoma. Gila itu dari kiri itu. Itu memang gila itu. Ya, itu. Terus ada Kubo yang bekas bermain Real Madrid sekarang main di Real Sociedad. Iya, di Real Sociedad. Nah, kalau kita cuma berharap Tomaye. Iya sih, tapi ya kita nggak patah semangat sih ya kan. Di lapangan masih seperti saya bilang tadi, kemungkinan pasti selalu ada. Dan kita berharap, berdoa ya. Terus siapa lagi tuh? Di tengah tuh banyak tuh ada. Oh, di tengah banyak sekali. Ada kalau nggak salah masih ada siapa ya? Kalau strikernya saya tahu
siapa namanya? Ueda yang dari Feyenoord. Udah kan lagi gacor-gacornya itu. Iya. Lagi gacor-gacornya tuh Ueda. Ueda. Ya, ada Itakura lagi banyak. Ada ya kayak ya banyak lah. Main-main yang dari Munchen Gladbach juga ada. Itu jadi mereka itu levelnya udah artinya kalau dari Udah segi kalau dari segi main itu udah pemain grade A++. grade A++ ya. Iya, grade A++. Sedangkan, Tapi lihat sejarah Jepang ya. Lihat sejarah Jepang. Dulu cuma Nakata aja kan kita tahu. Hidetoshi Nakata. Sekarang sudah banyak. Pernah Nakamura juga dulu. Shunsuke Nakamura. Ya kan? Terakhir saya taunya di Tendangan Celtic. bebasnya tuh. Ya, kaki kiri. Ya, dulu di Regina sebelum setelah Nakamura. Setelah Nakata kan kita terkenal Perugia, habis itu main di Parma, habis itu main di Roma. Iya di Roma pernah. Iya, terus identik dengan nomor 8. Ya kan, habis itu ada Shunsuke Nakamura. Terus habis itu ada yang terkenal adalah Honda. Terakhir Honda yang main di AC Milan. Dan setahu saya pernah melatih Kamboja kalau nggak salah. Iya. Lihatlah bagaimana perkembangan sepak bola Jepang sangat meningkat. Pesat ya. Sangat pesat. Signifikan dan sekarang pun yang pemain-pemainnya yang masuk ke ibaratnya ke Piala Dunia ya. Hampir 80% tuh sudah bermain di top Eropa. Iya. Dan harga market value-nya luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin yang pemain-pemain yang asli di Jepang sendiri paling cadangan-cadangan itu mungkin ada kiper, ada striker. Kalau tengahnya saya lihat semuanya itu main di Eropa. Ya, pemain tengahnya Endo tadi kesebut enggak itu? Dari Liverpool kan? Oh ya, Endo. Liverpool itu. Sempat di zamannya Klopp kemarin dia kan dipasang terus inti itu. Dan memang kelihatan jadi dapat kepercayaan. Kalau udah dapat kepercayaan pelatih kan berarti pemainnya udah bagus. Ya kan? Dibeli aja sudah. Iya, dibeli pun udah dilirik pun sudah. Iya, dilirik pun berarti ada gininya. Iya. Ada ngaruhnya gitu loh. Nah, kita contohkan Jepang lah ya. Kita contohkan Jepang, ada Korea Selatan sekarang yang sudah mulai lagi ya kan. Ya kita belajar dari mereka lah, negara-negara Asia Timur agar kita juga pesat berkembang. Dari pemain-pemain memang pemain-pemain kita gitu loh, biar nggak ada lagi dualisme seperti local pride dengan naturalisasi. Local pride. Ya kan? Itu. Padahal kalau kita flashback ke zaman dulu, jangan zaman dulu, bandingkan aja dengan kualitas Korea Selatan yang kita kalahkan pada zaman Evan Dimas. Strikernya yang dari Wolves itu kan sama-sama umur waktu mereka bermain kan sama-sama umur. Sedangkan Ivan sekarang lagi drop. Padahal kan Evan Dimas sekarang udah lagi menurun. Drop. Nggak, maksud saya itu kalau kita flashback ke belakang itu zaman dahulu itu kan Jepang malah belajar sepak bola dengan Indonesia. Mereka yang belajar ke kita. Sekarang kita ketinggalan jauh. Ya kita tidak menyalahkan siapapun ya dalam kondisi ini. Memang kemarin kita tahu bahwa PSSI-nya kita dulu ya bilang bobrok. Amburadul. Nah, sekarang mudah-mudahan di zamannya Pak Erick Thohir ini semakin maju, semakin berkembang. Ya ada peningkatan lah. Memang kalau sekarang memang ada peningkatan, kualitasnya kita dari ranking 170 sudah sampai sekarang ke ranking 130-an. Ya. Makanya itu dah kalau mau ngomong belakang itu kenapa dia bisa lebih pesat mungkin karena fokus dan kerja kerasnya itu kan. Sedangkan kita fokus dan kerja keras, korupsi dan mafia kalau kita ya. Iya, makanya mafia lah ini pernah dualisme lah. Aduh, kacau. Dulu ingat benar-benar dualisme. Liga pun ada dualisme dulu kan. Nah, itulah sama Jepang yang memang benar-benar konsisten. Liganya dia sekarang kan liga terbaik di Asia lah. Iya. Ya kan? Liga terbaik di Asia. Gimana kok Scotland pasti nyarinya ke Jepang, ke Korea. Sekarang udah mulai Iran ya. Iran, Irak itu udah mulai dilirik di Eropa. Scotland di Eropa. Kalau Asia Tenggara masih belum lah. Waktu ini sih Thailand ada sih, pernah ke Manchester City gitu. Nah, sekarang kita lah mulai bangkit, mudah-mudahan Scotland dari Eropa melirik. Memang benar-benar di lokalnya kita ya.
Sekarang kita balik lagi ke peluang Indonesia ya. Menurut Bung Adi nih, dalam permainan nanti, ya kan, apakah kita mampu melawan serangan atau mungkin kita juga ikut menyerang atau serang balik seperti biasa. Kalau Sintayong ini kan biasanya kalau melawan tim-tim besar itu dia nunggu dapat kesempatan serang balik. Apa begitu atau misalkan dia ikut nyerang, kebuka dia saling serang gitu loh. Kalau ada faktor yang saya bilang tadi, kita bahas faktor dulu ya. Nah, kalau saya melihat ada 3 faktor. 3 faktor. Ya. Oke, pertama Pemain 11 nih kita. 11 ke 11 yang ada di lapangan. Ini faktor dalam apa ini? Faktor apa ini? Faktor-faktor kita bisa mengimbangi lah ibaratnya. Mengimbangi. Tergantung 3 faktor maksudnya. Ya, Satu faktor pemain, 11 pemain. 11 pemain. Kedua, pemain ke-12. Siapa itu? Supporter. Supporter. Itu sangat-sangat berpengaruh ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah lucky, keberuntungan. Keberuntungan. Ya kan? Ya, tapi kalau Tuhan menghendaki kita ya itu kan menang, keberuntungan, ya kan keberuntungan. Jadi pemain, supporter, pemain di lapangan maksudnya 11 pemain itu, yang supporter dan laki, keberuntungan. Tuhan. 11 pemain ini artinya 11 yang ada di lapangan ya, entah nanti digantikan. Ya, pokoknya yang di lapangan. Yang di atas rumput lah ini ya, di atas rumput. Berarti yang ketiga ini berharap sama Tuhan, berarti banyak-banyak berdoa. Iya kan? Banyak-banyak berdoa di sini kan. Kalau pemain ya sudahlah, biarkan dia yang bekerja keras kan gitu. Pelatih berarti enggak nih? Pelatih sih masih ragu-ragu karena kotak-atik masih dia. Mudah-mudahan enggak ngotak-ngatik lagi ya. Ya sih, tapi kadang-kadang memang saya nggak tahu gimana pola pikirnya ST sebelum. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang pada saat dia melakukan hal-hal yang seharusnya memang melakukan gitu. Seharusnya melakukan ini ya. Bukan melenceng sih, apa namanya ya? Pokoknya beda gitu loh, bukan melenceng tapi melakukan hal yang beda. Masih bereksperimen kita melihat yang di layar kaca atau mungkin di stadion pasti kenapa gitu kan? Ya, bertanya-tanya kan. Kenapa kok begini, kok begitu, kok begini kan? Sering dia melakukan seperti itu. Iya. Tapi memang awal-awalnya bagus. Iya, bekerja, artinya pas gitulah ya. Mau kayak lawan Arab Saudi, lawan Australia, dan ketika lawan Cina lah. Yang ketiga itu klimaksnya. Dia gagal di sana. Gagal total itu. Dan banyak orang yang memberikan dia kritik pedas. Gitu. Sampai ada yang bilang Lagar stay out itu kan. Nah, tapi itu terlalu dini sih. Terlalu dini kalau. Terlalu dini sih, parah. Oke, kita balik lagi ya yang seperti Bung Tangkas bilang, bagaimana permainan kita nanti. Yang jelas tidak mungkin kita akan membuka serangan kalau saya lihat. Karena dari kualitas, kalau kita membuka serangan pasti mainnya kan kebanyakan individu nanti kan. Dan kebuka deh jadinya. Iya, kebuka jadinya. Kita lihat kualitas bagaimana kedalaman skuad dari Jepang yang sudah main di tingkat Eropa dan kualitas individunya pun sangat baik. Kita nggak mungkin beda dengan kita gitu. Nggak mungkin kita menyerang frontal gitu, nggak mungkin. Pasti kita seperti melawan Arab Saudi atau melawan Australia. Kita bertahan dulu, mencari celah untuk membuka serangan, untuk menyerang. Berarti intinya kan menunggu pasti. Ya. Pasti menunggu. Berarti langsung. Yang ngerinya itu adalah saya dua wingbacknya mereka, dua winger bukan wingback ya, wingernya ada Mitoma dan Kubo itu Mitoma kiri, Kubo kanan. Ya, gua udah itu memang mengerikan sih itu. Tapi jangan Kubo di tengah apa winger sih? Winger dia kebiasaannya nyisir dia ke sayap. Iya sih, biasanya winger dia, winger kanan kan. Ya. Mitoma. Ya, kalau Ueda tuh yang jadi itu momok yang paling berbahaya. Itu lagi gacor. Tugasnya Bang Injay itu. Bang Jai, Rido, entah siapa yang dipilih itu nanti pakai mengawal dia. Yang jelas pasti Sandy Walsh, kalau dipasang Sandy Walsh dan Verdong akan kerja keras. Itu mudah-mudahan bisa. Memang Ueda itu lagi gacor-gacor. Di Feyenoord dia cetak gol. Di Jepang kemarin terus cetak gol. Ya, kembali lagi kan, kalau dilihat dari kualitas bermain ya pasti kayak gitu ya, bertahan, menunggu serangan balik. Ya. Dan Martin Paes pasti akan
Kerja keras itu. Kerja keras, Kerja keras, pontang-panting seperti itu. Kalau saya lihat sih ya, Jepang ini memang yang paling tengah itu loh, luar Wah, biasa kan itu tengahnya. tengah kayak udah pas gitu dia. Tengah itu misalkan kita ambil 3 ya tengahnya dulu misalkan. Mitoma, ya Nah, kan? Semua orang udah pada tahu di Brighton dia, wah, nyisir udah kiri itu. juga dia jadi MU pun ya kewalahan loh. jadi momok yang menakutkan Mm-mm. kalau ya. Terus di tengah playmakernya Endo. Endo pemain Liverpool. Yang Dia udah jam terbang udah tinggi. ya dipasang terus waktu zaman Klopp. Terus ada Kubo, Kanan Kubo, mantan pemain Madrid, main pindah Madrid ke Real Sociedad. ya Itu dibilang dulu kan Messi-nya Jepang dulu. Emang the next pergerakannya Messi ya, dibilang. pergerakannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan pertahanannya kita kokoh ya. Jangan lagi merombak main yang pas yang sudah kita ini udah keren mainnya lagi diombak. Ntar takutnya Asnawi yang main kan susah lagi nanti jadinya. Ya nggak tahu ya, nanti siapa tahu Asnawi kan lagi juga nyetak gol kemarin, siapa tahu lagi on fire ya kembali lagi percaya dirinya. Kalau saya pribadi melihat Asnawi itu sebenarnya nggak jelek. Nggak jelek. Ya secara global nih ngomongnya ya, secara umum bukan. Kalau jelek nggak mungkin dipanggil timnas. Ya saya menilai bukan hanya di Cina aja, dia main di Cina aja waktu kemarin itu pas melawan Cina. Enggak, saya nggak menilai itu enggak. Secara global aja ya. Asnawi itu nggak jelek ya, cuman pada saat lawan Cina itu lagi jelek, underperform. Tapi saya lihat sering dia melakukan sebuah kesalahan yang harusnya dia umpan, dia mau ngocek gitu. Kalau kita cuman memandang sebelah dia lawan Cina aja, ya itu memang kacau. Ya mudah-mudahan dia on fire waktu waktu laga persahabatan lawan Argentina ya. Nah, itu kan lagi bagus dia. Ya, itu kan, itu bagus. Kalau memang bagus dia kok. Ya, bagus. Masalah cuman memang underperform aja waktu lawan Cina itu. Ya. Passingnya nggak karuan. Larinya ya kayak dia mode Liga 1 gitu loh. Iya bener. Legwang. Iya, modenya Legwang itu Liga 1 itu dia kayak memasang dirinya tuh kayak modal Liga 1. Padahal dia tuh udah pemain di Thailand kan. Sempat di Korea kan. Korea. Ya di Korea kan kemarin tuh sebelum ke Thailand. Ya. Nah itu sebenarnya dia bagus kok. Tapi memang lawan Cina tuh passingnya jelek. Terus dribblingnya dia mau melewati pemainnya kacau. Terus keputusan waktu dia di kotak penalti itu saya sempat melihat sekali. Iya, harusnya diumpan, dia coba flashing apa mau nendang. Nggak ngerti, ya itu benar-benar nggak ngerti. Dia syuting apa ngumpan atau pingin buang bola gitu nggak ngerti. Apa memang sengaja dia passing ke kiper, kita nggak ngerti lah gitu. Yang pasti memang lawan Cina, kacau memang orang itu, Asnawi itu. Ya tapi kita kan nggak bisa menilai dalam satu pertandingan kan. Kita nggak bisa juga nuntut pemain itu luar biasa setiap pertandingan. Yang saya bilang kan, ya pemain yang sudah pemain yang sudah fire, yang sudah pengalaman, yang udah biasa gitu loh. Jangan lagi coba-coba lah. Apalagi lawannya kita bukan jadi ajang coba-coba lagi. Jadi Jepang itu juga dia juga berkeinginan biar cepet lolos. Ya Jepang pasti dia tidak ingin kehilangan poin dia juga kan. Iya pasti. Dia nyari 3 karena poin dia juga. ingin mencari posisi aman di peringkat pertama agar mudah lolos ke Piala Dunia. Agar cepat. Iya cepat dia lolos dengan poin-poinnya 3 gitu kan. Kemarin terakhir dia seri kan menghambat juga itu jadinya. Tapi kalau lihat dari dari klasemen sementara, jarak antara peringkat 1 dan peringkat 2 itu selisih 5 udah lumayan, gapnya udah jauh hampir setengah. Jauh. Jadi peluangnya dia udah 80% untuk lolos, dia cuma mengamankan aja. Iya. Mungkin di next pertandingan terakhir mungkin di next pertandingan terakhir 2-3 pertandingan terakhir dia udah nggak menentukan, dia sudah lolos. Nah, disitulah nanti kan kita bertanding di akhir juga kan, lawan Jepang kan, walaupun di kandang Jepang. Nah, di situ saatnya kita juga bisa mencuri poin. Iya, mudah-mudahan dia pada saat akhir itu kita di Jepang itu dia sudah lolos ya. Ya udah lolos. Jadinya kita kan dia memang paling aman itu kita doakan biar Jepang tuh lolos karena pada saat lawan kita. Iya, kalau dia lolos, dia menang terus-terusan kan berpengaruh dari peringkat bawahnya. Kita juga diuntungkan dengan posisi seperti itu. Iya, tapi jangan lawan Indonesia dulu kan. Nanti
Setelah lawan Indonesia baru Ya kan kita berharap cepat lolos. seri lah dulu sekarang, habis itu babat habis Ya deh kalau bisa sisanya. menang lah, siapa Ya. tahu keajaiban itu kan. Ya benar kan. Tuhan berkata lain. Kan saya bilang Menang 3 faktor gitu. 1-0 cukup lah. Wah cukup banget, udah 1-0 aja udah cukup banget. Ya kita nggak bisa pungkiri sih memang. Ya. Kita harus realistis, tapi Tidak tidak muluk. ya tidak muluk-muluk lah kita. Tapi tetap kita percaya keberuntungan gitu kan. Keberuntungan dan itu. Makanya saya bilang kemungkinan itu selalu ada. Iya. Faktor luck gitu, faktor luck. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Ya kita doakan ya Jepang lawan Indonesia di GBK nanti. Kita mau mendapatkan poin yang bagus. Ya kita doakan dia underperform lah dulu Jepang dan kita malah ya lagi bagus-bagusnya. semangatnya kan kita sudah kehilangan poin di Bahrain, kita kehilangan cuma dapat 1, di Cina 0 gara-gara si Ahmed Al-Khaf itu kan. itu lagi di gini kacau strategi ya, di Cina. dan saya harap juga seandainya jeleknya nih ya, jeleknya kita kalah, nggak kalahnya nggak jauh-jauh amat skornya, karena itu juga menentukan peringkat. Sebenarnya kita peluangnya masih ada semua kok, dari ke-6 terutama nomor 2 sampai 6. Iya, dari 6 sampai karena kita 2 itu ada. Poin kita 3, Cina juga 3 di bawah kita. Terus sisanya 5. Sisanya yang 5. 4, 3, 2 itu kan 5. Oh ya, 5. Jadi sisa 2 gol. Saling mengalahkan aja udah berubah nanti lagi. Ya. Ya kan? Yang berubah kan itu aja, peringkat 2 sampai peringkat 4. Nah itu kan saya bilang kan kalau kita kalah banyak, misalnya jangan ya sampai amit-amit ya. Bahaya itu. Bahaya itu, bisa Cina bisa naik itu. Bahaya. Jadi head to head-nya kan dilihat juga. Selisih gol. Oke lah kalau begitu. Yang pasti kita doakan yang terbaik buat bukan. Kita doakan supaya menang lah. Ya kan? Karena kalau berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Ya. Berdoa. Saya nggak mau berekspektasi tinggi. Berdoa tetap ekspektasinya yang nggak tinggi. Oke, ekspektasi kan ya jangan yang berekspektasi tinggi, realistis saja. Cuman kalau berdoa jangan nanggung. Doakan biar menang gitu loh. Doakan yang terbaik itu paling bagus tuh. Doakan. Nah, iya kan terbaik, yang terbaik. Menang ya. Terbaik, misal kalau terbaiknya kita kalah, nanti next-nya kita dikasih menang kan bagus. Apalah, pokoknya kalau saya mendoakan supaya menang. Oke. Sekian dulu lah. Nanti kita lanjut lagi membahas nanti mungkin persiapan lah atau apa. Ya. Semakin dekat tuh pasti ada lagi nanti, dan juga ada kejutan-kejutan yang mungkin bisa kita bahas. Ya, kita tunggu juga kejutan-kejutan dari Pak Erick Thohir. Ya, kejutan. Banyak kok kejutan nanti, ada Kevin Dick yang sudah diproses data dan berkas-berkasnya. Mungkin mudah-mudahan Jero. Ya mudah-mudahan lah. Oleh. Kalau bisa di grade A lah. Cukup lah, ada usaha guard. Atau kejutan yang lain adalah Bahrain memang nggak mau main di GBK, kita menang WO 3-0. Kan bisa aja kan. Ya. Apalagi AFF kan sudah. Itu juga kita lupa ya. Ya, AFF kan sudah menolak. FIFA yang menolak. Ya, FIFA. Ajukan. Itu berita baiknya bahwa FIFA menolak permintaan Bahrain yang tidak mau main di GBK karena alasan keselamatan. Ya, katanya sih saya dengar jika ngotot nih Bahrain tidak mau bermain di GBK, dia bisa dicoret. Iya, pasti banyak itu sanksinya itu. Ya. Jadi kan kemungkinan kita untuk naik peringkat kan. Ya, mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan dia nggak datang kan, enak IKWO 3-0. Kita menang jadi skor 3-0. Oke, terima kasih dulu. Oh ya, sebelum akhiri saya mengucapkan selamat pada Presiden baru kita. Oh ya, Bapak Prabowo sudah dilantik dan Wakil Presiden. Oh ya, dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Itu semoga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Terutama di kancah bola dan olahraga yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya Tangkas. Ciao.